Casey Woody adalah seorang gadis ceria dan periang yang seperti kebanyakan remaja lain seumuran dirinya selalu bersemangat mencari teman baru. Sayangnya sifat ramah dan mudah percayanya itu malah menarik perhatian seseorang yang berbahaya. Dan akhirnya ketika kepercayaannya disalahgunakan, semuanya berakhir dengan cara yang mengerikan. Casey lahir pada tanggal 17 Oktober 1989 di Little Rock, Arkansas, dari pasangan Rick dan Christy Woody. Dia tumbuh dengan 2 kakak laki-laki dan orang tua yang sangat menyayanginya, sehingga agak terlindungi dari kerasnya kehidupan. Semua itu berubah pada tahun 1996 ketika ibunya Christy meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itu Casey baru berusia 7 tahun dan harus menghadapi kesulitan yang bahkan bisa menguncang orang dewasa sekalipun. Meski hatinya hancur, dia berhasil melewatinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tragedi itu, keluarga Casey pindah ke pinggiran kota Little Rock, sebuah daerah pedesaan yang agak terpencil. Mereka tinggal di rumah yang mereka tinggali bersama dengan Eric Beach, seorang teman lama. Meskipun tempat itu cukup terisolasi, bibi Casey, Teresa, tinggal di ujung jalan, jadi mereka punya seseorang di dekat jika butuh bantuan. Meskipun Casey populer di sekolah dan tampaknya mengenal semua orang, dia selalu ingin memperluas lingkaran pertemanannya. Pada akhir musim panas 2002, dia mulai sering mengunjungi ruang obrolan Kristen online khusus remaja, berharap bisa bertemu teman-teman baru. Karena beberapa temannya juga sudah bergabung, dia berasumsi kalau ini adalah hal yang aman untuk dilakukan. Dalam waktu singkat, beberapa pria pun mulai tertarik padanya dan salah satunya segera membuatnya terpesona. Saat ulang tahunnya yang ke-13, Casey mulai berbicara dengan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari California bernama Dave Hagen. Mereka langsung akrab sejak awal. Casey terpesona dengan banyaknya kesamaan yang mereka miliki. Mereka sangat menyukai satu sama lain, sehingga mereka segera menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol setiap hari. Setelah melihat foto Dave yang menampilkan seorang anak laki-laki tampan dengan rambut kusut, Casey pun benar-benar terpikat. Ketika Casey mulai semakin dekat dengan Dave, Casey mulai terbuka tentang perasaannya. Dia bercerita bagaimana kematian ibunya meninggalkan lubang di hatinya yang tidak pernah bisa terisi. Dave mencoba menghiburnya dengan berbagi perasaan karena Dave juga memiliki bibi yang baru saja terluka parah dalam kecelakaan mobil. Kebetulan bibi tersebut tinggal di Arkansas, tidak jauh dari rumah Casey dan keluarganya. Setelah melihat Casey mulai serius dengan pria yang tidak begitu dikenalnya ini, temannya Samantha memperingatkan Casey untuk tidak mudah percaya dengan orang yang ditemui di dunia maya. Namun sayangnya, Casey tidak mendengarkan peringatan tersebut. Ayah Casey yang bekerja sebagai petugas polisi sering harus bekerja jauh dari rumah lebih dari yang ia inginkan. Ia tidak terlalu khawatir dengan fakta bahwa Casey berbicara dengan pria secara online. Karena kecil kemungkinannya untuk bertemu mereka secara langsung, ia merasa tidak ada salahnya membiarkan interaksi tersebut terus berlanjut. Namun ketika putrinya secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Dave, anak laki-laki yang paling disukainya, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18, Rick berubah pikiran. Setelah mengetahui bahwa Dave telah resmi menjadi dewasa, ia memerintahkan Casey untuk memutuskan hubungan dengan Dave. Meskipun dengan berat hati, Casey menyetujuinya, namun dia masih belum siap untuk benar-benar melepaskan Dave. Khawatir ayahnya akan masuk ke komputer dan melihat komunikasi mereka, Casey dan Dave terpaksa beralih ke telepon untuk tetap berhubungan. Pada awal musim gugur, hubungan mereka mulai mendingin karena Casey mulai tertarik pada seorang pria baru yang dia temui di chatroom. Pria baru itu bernama Scott. Scott adalah pemain sepak bola berusia 14 tahun dari Georgia. Karena usia mereka lebih dekat, Casey dan Scott langsung merasa cocok. Dia tidak tahu mengapa, tetapi mereka berdua tampaknya terhubung dengan cara yang tidak pernah dia rasakan dengan Dave. Semakin banyak mereka berbicara, semakin Casey ingin menjauhkan diri dari Dave. Ketika dia memberitahu Dave bahwa dia telah menemukan orang lain, Dave menerima berita itu dengan baik.
Satu-satunya permintaannya adalah agar mereka tetap berteman, yang berarti panggilan telepon harian mereka akan terus berlanjut. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Casey dan temannya Jessica berdua di rumah pada larut malam ketika mereka mendengar suara-suara aneh yang membuat mereka percaya bahwa ada orang lain di rumah. Setelah mendengar suara lantai berderit, kedua gadis yang ketakutan itu mengunci diri di kamar tidur. Ketika Rick kembali ke rumah dari tempat kerja, dia menemukan putrinya dan temannya masih bersembunyi. Setelah mendengar bahwa gadis-gadis itu ketakutan karena suara yang mereka yakini sebagai penyusup, dia menggeledah rumah itu tetapi tidak menemukan tanda-tanda pembobolan. Menganggap kejadian itu sebagai imajinasi yang terlalu aktif, masalah ini diabaikan dan sedikit banyak dilupakan. Tidak lama setelah itu, Samantha secara tidak sengaja melihat foto Scott di loker Casey di sekolah. Ketika dia bertanya dari mana Casey mendapatkannya, dia terkejut mengetahui bahwa temannya telah memberikan alamat rumahnya kepada orang yang belum dikenal sebelumnya. Samantha menjadi sangat waspada terhadap Dave yang telah memberitahu Casey bahwa dia akan datang ke Arkansas untuk berada di samping bibinya yang katanya sedang sakit. Sekali lagi, Samantha memperingatkan temannya tentang bahaya memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang dia temui secara online, mengatakan bahwa dia mungkin saja sedang berbicara dengan seorang pemerkosa yang dia tidak tahu. Casey menertawakan gagasan itu. Dia meyakinkan Samantha bahwa dia sudah cukup berkomunikasi dengan Scott dan Dave untuk tahu bahwa mereka bukan pembunuh atau penjahat seks yang mencari korban berikutnya. Namun kejadian yang akan datang akan membuktikan betapa salahnya asumsi Casey. Keesokan harinya, pada hari Selasa 3 Desember, semua orang dewasa di rumah itu memiliki rencana pada malam itu yang akan membuat mereka pulang larut malam. Casey mengajak 3 teman sekelasnya untuk menginap, namun semuanya menolak karena mereka harus bangun pagi-pagi sekali untuk sekolah keesokan harinya. Biasanya Casey akan menghabiskan waktu berkunjung ke rumah bibinya, tetapi kali ini bibinya sedang menghadiri acara olahraga di kota tetangga, sehingga tidak bisa hadir kali ini. Dalam waktu yang mengerikan, badai situasi yang sempurna ini telah membuat remaja itu sendirian dan rentan. Untuk menghabiskan waktu, Casey masuk ke ruang obrolan dan memulai percakapan dengan Scott. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Dave menelepon dan mengatakan bahwa dia akan segera tiba di Arkansas. Scott kemudian mengingat bahwa dia merasa khawatir ketika Casey berhenti merespon pesannya pada pukul 9:41. Karena tidak biasanya Casey pergi di tengah-tengah kalimat tanpa mengucapkan selamat tinggal, ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan bijak, Scott mengetikkan sebuah pesan untuk keluarga Casey sehingga jika mereka kembali ke rumah, mereka menemukan sesuatu yang tidak beres. Mereka memiliki kronologi kejadian. Setelah selesai, dia menelepon ke rumah Casey, namun teleponnya tidak dijawab. Dia kemudian mengirim email kepada temannya yang bernama Jessica dan mengatakan kepadanya bahwa dia takut sesuatu telah terjadi pada Casey. Eric Beth masuk ke rumah yang sunyi itu sekitar pukul 10:15 malam. Dia mengira Casey telah pulang lebih awal dan langsung menuju ke kamarnya. Lebih dari 1 jam kemudian, kakaknya Tim kembali ke rumah. Saat melihat komputer masih menyala, Tim melihat pesan-pesan yang ditinggalkan Scott di layar. Setelah membaca pesan itu, dia segera pergi ke kamar adiknya untuk memastikan Casey baik-baik saja. Namun saat tidak menemukan jejak Casey dimanapun, Tim panik dan segera menelepon ayah mereka untuk memberitahu bahwa Casey hilang. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Rick segera masuk ke mobilnya dan bergegas pulang ke rumah. Lampu-lampu mobilnya berkedip dan sirine berbunyi keras. Begitu tiba di rumah, dia langsung melihat sekeliling ruangan dan ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Kacamata baca Casey pecah tergeletak di lantai, sementara bukti perkelahian terlihat di dekat komputer. Dia juga terlihat semakin cemas ketika melihat George, anjing kesayangannya, berjalan dengan pincang dan terlihat sangat terganggu. Dengan harapan dia salah, Rick segera menelepon teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka melihat Casey. Setelah mengetahui bahwa tidak ada yang mendengar kabar darinya sepanjang malam, dia langsung menelepon stasiun polisi dan meminta bantuan. Meskipun sulit untuk diterima, tempat yang selama ini dianggap aman bagi keluarganya sekarang telah menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan.
Ketika petugas tiba, teori awal mereka adalah bahwa Casey telah melarikan diri dari rumah karena suatu alasan. Namun dugaan itu segera ditinggalkan ketika sepatu dan mantelnya ditemukan masih berada di dalam rumah. Dengan suhu di luar yang turun di bawah titik beku dan hujan es yang turun, tampaknya tidak mungkin dia keluar rumah tanpa membawa apapun di sekelilingnya, apalagi hanya dengan bertelanjang kaki. Dalam hitungan jam, perwakilan dari Biro Investigasi Federal tiba di tempat kejadian serta anggota kepolisian negara bagian Arkansas. Segera pencarian sukarela pun dilakukan, termasuk penggunaan anjing pelacak terlatih. Agen FBI kemudian mengunjungi Scott di rumah orang tuanya di Alpharetta, Georgia. Mereka menemukan bahwa Scott adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang sangat peduli dengan seorang gadis yang dia temui secara online seperti yang diklaimnya. Setelah berbicara dengan dia dan keluarganya, Scott dibebaskan dari segala keterlibatan dalam hilangnya Casey. Dengan tidak ada keterlibatan Scott, para penyelidik beralih ke Devagen. Ketertarikan mereka semakin bertambah saat mengetahui dari teman-teman Casey bahwa dia pernah menyatakan niatnya untuk datang ke Arkansas. Berdasarkan firasat mereka, para detektif mulai menyisir hotel dan motel di sekitar Little Rock mencari kendaraan dengan plat nomor California. Upaya mereka membuahkan hasil ketika mereka menemukan sebuah mobil di Motel 6 di Conway yang hanya berjarak 20 menit berkendara dari rumah Casey. Ketika mereka mengecek kendaraan tersebut, mereka menemukan bahwa mobil itu terdaftar atas nama seorang veteran angkatan laut berusia 48 tahun bernama David Fuller. Setelah mewawancarai manajer hotel, mereka mengetahui bahwa Fuller check-in pada tanggal 2 Desember. Saat dilakukan penggeledahan di kamarnya, ditemukan sebuah laptop, sarung tangan karet, dan pakaian kamuflase. Meskipun tersangka tidak terlihat, mobilnya diparkir di tempat parkir. Para agen berasumsi bahwa dia mungkin mengendarai mobil sewaan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa David Fuller telah menyewa sebuah Dodge Caravan tak lama setelah tiba di kota dari California. Selain itu, mereka mengetahui bahwa nomor telepon yang diberikannya cocok dengan nomor yang muncul beberapa kali dalam tagihan telepon Woody beberapa minggu sebelum Casey menghilang. Catatan kartu kredit Fuller juga menunjukkan bahwa dia menyewa sebuah unit penyimpanan besar di Conway beberapa minggu sebelum peristiwa ini terjadi. Pada malam hari tanggal 4 Desember, para penyelidik berhenti di unit penyimpanan 133 berbekal surat perintah penggeledahan. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat sebuah mobil van yang menghadap mereka dengan mesin yang sedang mati. Harapan mereka untuk menemukan Casey pun muncul lagi. Mereka memutuskan untuk memeriksa mobil tersebut, namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tembakan terdengar di ruang tertutup itu. Para agen terpaksa mundur sementara. Tim SWAT dipanggil untuk mengambil alih karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. 2 jam kemudian, sekitar pukul 8.30, para petugas taktis menyerbu gedung tersebut. Ketika mereka membuka pintu van, sebuah pemandangan mengerikan terkuak di depan mata mereka. Dave Fuller ditemukan tewas di kursi pengemudi van, meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri dengan pistol Luger 9 mm masih tergenggam di tangannya. Di bagian belakang van, tubuh seorang anak berusia 13 tahun terbaring telentang, tangan dan kakinya terikat ke 4 sudut kendaraan. Kondisinya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan dia ditemukan telah diperkaos sebelum akhirnya kehilangan nyawa akibat timba panas di kelapanya. Penemuan tubuh Casey mematik rasa amarah penyelidik yang sangat berharap gadis ini ditemukan dengan selamat. Investigasi lanjutan pun segera dilakukan besar-besaran. Penggeledahan rumah pelaku di apartemen Fuller di Limesa, California tidak meninggalkan keraguan bahwa penculikan Casey telah direncanakan dengan rapi dan dieksekusi dengan kejam. Barang-barang bukti seperti kwitansi pembelian lakban, resleting, dan kloroform menambah lapisan kelam dalam kasus ini. Dari hasil penelitian lebih lanjut, ternyata Casey bukanlah gadis pertama yang menjadi korban penipuan. Setidaknya ada 3 gadis lain yang menjadi targetnya, namun rencananya untuk bertemu langsung dengan mereka akhirnya gagal. Segalanya mungkin akan berubah menjadi berbeda jika Casey dan keluarganya mengetahui bahwa orang yang dikenalnya sebagai Dave Fagan telah melakukan perjalanan ke Arkansas 2 kali dalam beberapa minggu sebelum pembunuhan itu terjadi. Pertama kali pada tanggal 11 Oktober ketika dia diyakini telah mengunjungi Arkansas untuk mengetahui tata letak perumahan tempat tinggal Casey. Saat berada di sana, ada spekulasi bahwa ia menguntit Casey sebagai persiapan untuk apa yang akan terjadi. Merasa dirinya belum cukup siap untuk menyerang, ia kembali ke California untuk mempersiapkan diri. Pada tanggal 2 November, ia membeli senjata yang akan ia gunakan untuk membunuh
Casey dan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, dia terbang kembali ke Arkansas, di mana dia menyewa unit penyimpanan, mungkin untuk memastikan bahwa dia akan memiliki privasi yang dia perlukan begitu dia memiliki remaja itu dalam cengkramannya. Para penyelidik menduga bahwa dia bermaksud menculik dan membunuh Casey dalam kunjungannya itu, namun rencananya berhasil digagalkan. Mereka memang tidak mengetahui pada saat itu, tetapi Dave kemungkinan memang telah memasuki kediaman, bersenjatakan klorovan dan pengikat resleting, tetapi mundur setelah mengetahui bahwa Casey tidak sendirian. Dia tahu bahwa akan ada kesempatan lain yang datang, dia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Keesokan harinya, tanggal 3 November, Dave datang lagi ke rumah Casey. Saat itu, Casey sedang sendirian di ruang keluarga, sedang chatting dengan Scott lewat komputer. Dave diam-diam masuk ke ruangan tempat Casey berada, tetapi George, anjing keluarga, langsung mengetahui keberadaannya. Anjing itu berusaha melindungi Casey dengan melompat ke arah Dave, namun Dave kemungkinan menendangnya hingga kakinya patah. Casey panik dan terlibat dalam pertengkaran dengan Dave di depan komputer. Saat Casey hendak berteriak dan melarikan diri, Dave mengeluarkan selai kain yang dibasahi klorovan dari saku bajunya. Dalam kepanikan, Casey terpaksa menghirup kloroform itu dan dengan cepat kehilangan kesadaran. Setelah Casey tidak lagi memberikan perlawanan, Dave membopongnya dan memasukkannya ke bagian belakang van. Mobil itu kemudian bergerak menuju gudang penyimpanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di dalam gudang tersebut, Casey yang terikat di 4 sudut bagian belakang van mengalami penderitaan terburuk. Terperangkap di dalam kotak penyimpanan yang kedap suara, dia tidak dapat meminta pertolongan. Tak berapa lama situasi mengerikan itu berlangsung, namun yang pasti mereka terus berada di sana sampai keesokan malam ketika petugas menemukan gudang tersebut. Dave yang panik karena tempat persembunyian terbongkar memutuskan untuk mengakhiri hidup Casey dan juga dirinya sendiri. Karena Dave telah mengakhiri hidupnya ketika dia menyadari bahwa pihak berwenang sudah mendekat, tidak akan ada pengadilan. Akibatnya, tidak ada rincian yang diberikan oleh pelaku. Berkat tindakan terakhirnya yang egois, tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak gadis yang menjadi targetnya atau apakah ada yang bernasib sama seperti Casey. Mempertimbangkan tingkat persiapan yang ia lakukan untuk membunuh Casey, tampaknya tidak mungkin dia adalah satu-satunya korban. Kisah Casey seharusnya menjadi pengingat yang menggugah untuk kita semua. Jika seseorang terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu adanya. Berhati-hatilah jika ada orang yang meminta informasi pribadi, karena itu bisa menjadi masalah serius. Ingatlah, keselamatanmu lebih penting daripada membuat orang lain merasa nyaman. Pemakaman Casey diadakan pada 9 Desember, dihadiri oleh banyak orang yang terpukul. Dia dikebumikan dalam peti yang dihiasi dengan bunga mawar kuning, sebuah simbol universal untuk persahabatan yang abadi. Demikianlah kisah hari ini. Jika menurutmu kisah ini bisa memberi pelajaran untuk teman-teman yang lain, yuk bantu bagikan video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang mengambil pelajaran dari kasus ini. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video yang baru.